selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke. Jadi perubahan sosial itu berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan secara lambat dan perubahan secara cepat. Jadi perubahan secara lambat ini disebut juga dengan evolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama diikuti rentetan perubahan kecil. Salah satunya adalah perubahan dari zaman berburu menjadi zaman meramu dan bercocok tanam. Terus ada perubahan cepat atau revolusi. Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam sendi masyarakatnya. Contohnya adalah revolusi industri. Kenapa revolusi industri ini masuk dalam perubahan yang cepat? Kenapa? Karena dia itu terjadi dalam waktu singkat gitu. Dan mengakibatkan masyarakat, itu kan revolusi industri ini kan awalnya terjadi itu kan di Inggris ya. Di Inggris, lalu menyebar ke seluruh dunia dengan cara yang cepat gitu. Lalu kita bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakatnya. Itu ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau yang direncanakan itu adalah perubahan yang sudah terprogram atau direncanakan oleh pihak tertentu, seperti terdapat agent of change atau kelompok yang membawa perubahan. Contohnya adalah diciptakannya robot yang mampu mengangkat rahim wanita. Itu kan tujuannya udah jelas ya untuk kesehatan. Jadi para ahli itu kan merencanakan gimana sih cara supaya ada robot yang mampu mengangkat gitu. Jadi udah direncanakan, dipikirkan matang-matang gitu ya. Lalu ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan ini adalah perubahan yang biasanya merupakan dampak dari perubahan yang direncanakan adalah apa ya? Atau dampak dari suatu peristiwa gitulah gitu. Dari ada masalah utamanya, nanti ada masalah kecil-kecilnya lagi gitu. Yang kita nggak bakal ngeduga itu. Contohnya adalah pengangguran yang semakin meningkat. Oke, kita lanjut. Ada bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya. Ada yang pengaruh kecil dan pengaruh besar. Jadi perubahan kecil itu adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan dalam mode pakaian. Kenapa? Karena di dalam perubahan mode pakaian itu, pengaruhnya itu hanya dialami oleh sebagian kecil masyarakat dan akan berubah seiring waktu dan perubahan waktu. Contohnya gimana ya? Jadi pakaian itu kan cuma diikuti beberapa orang, karena semua orang kita nggak tahu ya selera pakaiannya gimana, tapi mode pakaian itu cuma diikuti oleh sedikitnya orang, nanti lama-kelamaan itu akan hilang, berubah, dan menciptakan mode yang baru gitu. Lalu ada perubahan besar, yaitu perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat dan memberikan skala perubahan yang cukup besar. Misalnya adalah perubahan industrialisasi akan mengakibatkan perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri dan mengakibatkan petani tanpa keahlian industri akan menjadi pengangguran. Dan pengangguran ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Oke, kita lanjut lagi. Ada berdasarkan arah perkembangannya, bentuk dari perubahan sosial ini. Ada perubahan progres dan perubahan regres. Kalau perubahan progres ini adalah keadaan masyarakat itu didorong untuk bergerak ke arah yang maju atau menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Jadi apa ya, progres itu kayak melihat ke depan atau lebih maju gitu. Misalnya adalah pengadaan jaringan internet membawa pengaruh, kemudahan, dan keterbukaan akses bagi masyarakat di seluruh dunia. Itu ini akan menguntungkan bagi masyarakat ya gitu. Teman-teman sendiri bisa ngerasain gimana apa ya, dampak dari jaringan internet ini kalau misalnya diperluas lagi dan diperbaiki lagi gitu. Lalu ada perubahan regres, adalah kebalikan dari progres, di mana perubahan ini akan membawa kemunduran bagi masyarakat dan cenderung merugikan masyarakat. Misalnya adalah aksi bullying yang mulai marak di lingkungan remaja, membawa dampak psikologis, bahkan kematian, dan membahayakan bagi masyarakat di seluruh dunia. Ya. Ini adalah bagian terakhir, adalah dampak perubahan sosial. Ada dampak positif dan negatif.
Yang pertama, itu untuk positif, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, terciptanya tenaga kerja profesional. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, dan terbukanya peluang mobilitas. Lalu ada dampak negatif atau efek negatifnya, yaitu adalah munculnya budaya konsumtif. Konsumtif itu adalah cenderung apa ya, berlebih-lebihan dalam mengonsumsi sesuatu gitu. Bukan berarti dia makannya banyak-banyak, bukan, tapi dia cenderung apa ya, nampak kelihatan ini satu yang bagus gitu, dia mau juga gitu. Menghambur-hamburkan uang ya istilahnya lainnya gitu. Jadi dia nggak butuh tapi dibeli juga gitu. Lalu ada dampak negatifnya lagi, itu adalah semakin luasnya jurang kesenjangan sosial. Lalu timbulnya perilaku menyimpang, meningkatnya kriminalitas, dan disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial ini artinya adalah masyarakat itu terpecah jadinya. Jadi nggak bersatu lagi, gitu. Oke, itu tadi udah selesai. Aku jelasin tentang perubahan sosial. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum paham, bisa tanyain ke aku langsung atau lewat PC atau bisa lewat pertemuan-pertemuan kita dalam beberapa hari selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau ada kesalahan, aku mohon maaf. Have a nice day. Dadah.